Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamandunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Jumpa lagi di ibadah online hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 bersama Kak Imelda Dan Kak Rahel. Yuk sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini, atas kesempatan yang Kau berikan Tuhan pada kami, agar kami bisa Tuhan ibadah online bersama-sama. Tuhan, kiranya Engkau yang sertai Tuhan dari awal hingga akhir, biarlah semuanya dapat menyenangkan hati-Mu. Yang siap beribadah, katakan amin. Betani Kids, siapa yang percaya kita semua dipelihara oleh Tuhan? Saya. Pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga baku tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi, lebih semangat. Pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga baku tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Siapa yang percaya kita sudah diberkati? Saya. Semua katakan amin. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Betani Kids, siap joget buat Tuhan. Kita mau nari sama-sama ya. Yang semangat, oke? Kanan, kanan, kiri, kiri, kanan, kanan, Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya.
Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. joget buat Tuhan ya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Asik, sekali lagi. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Asik, kita joget ya. Kanan, kiri, Yeay. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kita pujikan dari awal lebih sungguh-sungguh lagi. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang. Demikianlah
depan ya Tuhan. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ini loh, ini lipat yang baik ya. Kayak gitu ya, Mama. Oke. Lipat dulu. Mama, aku mau bantuin Mama lipat baju. Boleh nih kamu yang ini ya, dilipat kayak gini loh ya, supaya rapi. HP Mami bunyi sebentar ya. Duh, kamu ngapain sih Kutkut? Kamu bantuin Mama lipat baju, Kak. Aduh, udah. Cuma kakak yang bisa bantu Mama. Kamu kan juga belum tahu cara ngelipet baju. Kan bisa belajar, Kak. Ah, udah. Daripada ngurusin, udah balik kamar sana. Dasar anak kecil ikut-ikut aja. Hah? Kan aku cuma mau bantu Mama. Loh, Kak, mana adiknya?
Udah ke kamar mah daripada ngerusuin di sini. Aku suruh ke kamar aja, main di kamar sendiri. Kamu kok gitu? Anak kan sudah mau berniat baik mau bantuin. Ya tapi kan daripada ngerusuin terus nggak rapi ngelipetnya. Mama kok malah bela adik sih? Udah. Baik. Kak kok marah, Kak? Tangkap. Ya. Ini lagi. Halo kakak-kakak. Ada Ana. Lagi main apa ini kak? Ini nih lagi main bola sama temennya kakak. Say hi dulu dong sama temennya kakak. Halo ya. Kak, aku mau ikutan main dong. Aduh, jangan deh nak. Ya, kamu kan nggak tahu cara main ini gimana. Bisa diajarin. Udah, nggak apa-apa lah Sa. Aja adik kamu main sama kita. Aduh, ribet tahu. Nanti kalau misalnya kalah, dia nangis, terus gulung-gulung di sini. Siapa yang mau ngurusin? Ya udah aku pulang aja deh. Sini nggak boleh sih, aku nggak boleh. Udah, hati-hati ya. Dadah. Long. Yuk kita main lagi yuk. Aku sebel banget nih. Kemarin aku mau bantuin mama lipat baju nggak boleh sama kakak. Terus hari ini aku ini mau main sama kakak, sama temennya kakak juga nggak boleh mau main bola. Katanya dari kemarin tuh aku masih anak kecil, kamu nggak bisa apa-apa. Emang aku segitu nggak bergunanya apa? Hari ini cerah sekali. Ada Ana. Hai Ana. Halo kak. Loh, kamu kenapa? Cerita. Aku merasa nggak berguna kak. Kenapa? Kemarin aku tuh mau bantuin mama ngelipet baju. Nggak boleh sama kakak Ana. Katanya aku masih anak kecil. Terus hari ini aku mau main sama kakak sama temennya kakak. Nggak boleh juga, katanya aku masih anak kecil. Sudah, jangan sedih. Kita positive thinking aja. Mungkin waktu itu kakakmu sedang khawatir kalau kamu ikut bantuin, terus kamu terluka gimana? Atau waktu yang kemarin kamu main sama temennya, terus ternyata kamu punya tanggung jawab yang belum selesai? Nah, ya kan? Emang gitu ya kak? Iyalah, pasti kakakmu tuh sayang kok sama kamu. Sudah, jangan sedih lagi ya. Dengerin Kak Agnes cerita aja. Ya, hari ini Kak Agnes mau cerita. Dengerin ya. Apa ya kak? Mau? Mau. Ada Elsa. Ayo sekalian ikut. Kak Agnes mau cerita. Mau cerita apa sih kak? Loh, ini loh Kak Agnes mau cerita tentang Tuhan Yesus yang cinta sama adik-adik, sama anak-anak seperti kita. Enggak deh, nggak dengerin ya. Aku pulang dulu ya. Sudah, ayo ikut. Adik-adik di rumah Jen juga mau ikut dengerin kan ya? Nah, ayo sama-sama ikut ya. Udah deh, ya udah. Ya, ayo adik-adik di rumah yang siap dengerin cerita tentang Tuhan Yesus, katakan yes. Yes. Hai adik-adik. Hari ini Kak Agnes mau bawakan cerita tentang Tuhan Yesus yang cinta sama anak-anak. Kayak kita ini, kayak adik-adik di rumah juga. Siapa yang di sini masih anak-anak? Saya. Nah, berarti Tuhan Yesus juga cinta sama adik-adik, sama Ana, sama Elsa, sama adik-adik di rumah. Yuk kita buka ya ayatnya di Markus 10 ayat 13 sampai 16. Kak, boleh pinjem nggak Alkitabnya? Ngintip dong. Aku nggak bawa soalnya. Ya udah, yuk kita sama-sama ya. Si Ana udah bawa. Kalau Ana bawa baca sendiri. Kak Agnes sama Elsa baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. Markus 10 ayat 13 sampai 16. 1, 2, 3. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Nah, anak Elsa, di Markus 10 ayat 13-16 diceritakan waktu itu Tuhan Yesus melihat banyak anak-anak yang akan datang kepada mereka. Tapi dilarang sama murid-muridnya. Loh kenapa? Waktu zaman dahulu, di zaman Yahudi, anak kecil itu dianggapnya itu kayak yang nomor 2 lah pokoknya. Pokoknya kayak nggak berguna gitu. Tapi sejak Tuhan Yesus ada, dirubah pikiran itu dan Tuhan menganggap anak-anak itu spesial. Jadi kalau tadi anak berpikir dia nggak berguna, itu salah. Tuhan Yesus itu menganggap anak-anak itu semuanya spesial. Semua katakan spesial sama-sama. 1, 2, 3. Spesial. Nah, contohnya itu gimana sih Kak spesial? Siapa yang di sini punya mata? Aku. Nah, matanya ada berapa? 2. Adik-adik di rumah juga punya mata kan? Ada berapa? 2 ya? Nah, kalau punya mata, matanya pasti kan dijaga baik-baik ya. Masa matanya sakit terus dibiarin? Enggak kan? Kalau kena debu, dikucek Kak. Loh, enggak boleh. Oh, nggak boleh dikucek ya? Nggak boleh. Dikasih obat tetes biar enggak iritasi, ya kan? Iya. Kita menjaga kesehatan mata. Nah, sama adik-adik, kita anak-anaknya Tuhan itu bagaikan biji matanya Tuhan. Wah, Mata. biji Taruh mata juga maksudnya. juga maksudnya itu bola matanya Tuhan. Jadi Tuhan akan menjaga kita seperti kita menjaga mata kita. Nah, ya, jadi adik-adik juga di rumah jangan pernah merasa, waduh, aku masih kecil, aku nggak berharga. Enggak, jangan rendah diri, jangan minder. Tahu artinya rendah diri? Tahu rendah diri itu ya Kak ya? Maksudnya jadi pendek ini bukan? Bukan, Oh, rendah diri bukan. itu pemalu, minder, takut nggak bisa. Nah, nggak boleh ya. Kita kan sudah dibilang kalau kita itu biji matanya Tuhan, kita itu spesial. Pakai telur. Bukan, spesial bagi Tuhan Yesus. Oh iya Kak ya. iya. Nah, kalau kita sudah dekat seperti biji mata Tuhan, kita spesial. Kita harus seperti gimana ya? Kita harus berbuat apa ya? Yuk kita baca sama-sama ya. Yang di Markus 10 ayat 13. Kak Agnes bacakan, Elsa sama Ana dengerin ya. Oke. Yang ayat ke-13. Lalu orang membawa anak-anak kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Nah, adik-adik juga adik-adik di rumah, kita mau belajar untuk datang pada Tuhan. Caranya Kak? Caranya berdoa yang pasti, kemudian rajin beribadah, datang memuji Tuhan. Nah, siapa? Ayo, Elsa sama Ana suka datang beribadah enggak? Suka dong. Datang dong Kak, buktinya hari ini aku datang ya walau dipaksa sih, tapi ya udahlah datang kan pokoknya. Oke deh, yang pasti ayo kita harus dekat sama Tuhan. Ya, jangan lewatkan jam ibadah, jam doa, siap? Siap. Yang kedua, kalau kita sudah dekat sama Tuhan, kita harus punya satu sikap yang penting. Sikap apa itu? Ayatnya ada di ayat yang ke-15. Kak Agnes bacakan ya, dengerin. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi, Tuhan menghendaki kita punya hati seperti anak kecil. Kita sekarang sudah anak kecil Kak. Tapi anak kecil yang seperti apa? Yang seperti apa Kak? Begini, Kak Agnes jelasin ya. Gimana? Anak kecil itu kalau menyambut sesuatu yang dia sukai, dia pasti excited, dia pasti semangat. Nah, misalnya gini, barusan kan kita liburan. Siapa yang di sini suka kalau liburan? Saya dong. Nah, kalau mau liburan, kalian sedia apa? Semangat.
Seneng dong. Harusnya seneng sih ya. Iya, pasti semangat. Nah, sama kalau kita punya hati yang menyukai kerajaan Tuhan, kita sayang sama Tuhan Yesus, kalau kita mau ibadah kita pasti semangat. Jadi nggak boleh bersungut-sungut kayak tadi. Iya, iya. Nah, anak kecil itu juga punya satu sifat yang kita harus belajar. Oh, apa itu Kak? Dia kalau sudah memiliki sesuatu yang dia sayangi, dia pasti sayang sekali. Misalnya dulu, Ana pernah dapat hadiah nggak dari mama atau papa? Pernah. Nah, ketika dapat, terus Ana senang sama hadiahnya, kira-kira Ana sayang-sayang apa Ana buang? Sayang dong, sampai anak tiap hari ngelapin supaya nggak kotor. Nah, sama kayak kita juga. Kalau kita sayang sama Tuhan Yesus, kita pasti setia sama Tuhan Yesus. Kita sering-sering ketemu, sering-sering memuji, sering-sering mungkin bercakap-cakap. Kayak kita seperti adik kecil. Ya, ingat, jadi firman-Nya hari ini Kak Agnes pesan, adik-adik yang di rumah juga jangan merasa rendah diri. Karena kita semuanya spesial. Sekarang coba katakan spesial sambil jempolnya diangkat. 1, 2, 3. Spesial. Kalau sudah, kita juga harus punya sikap. Sikapnya apa? Yang pertama, kita harus datang pada Tuhan. Ya, tidak boleh melewatkan jam ibadah, jam sekolah minggu, kayak gitu. Dan sikap yang kedua, kita juga harus punya hati seperti anak kecil. Tapi bukan yang negatif loh ya. Hati seperti anak kecil yaitu yang semangat menyambut Tuhan Yesus. Terus juga hati yang setia. Oke? Siap Kak. Oke deh. Nah, itu cerita kakak hari ini adik-adik. Oh, jadi gitu ya Kak. Tuhan Yesus aja sayang sama anak-anak. Iya betul. Nah, jangan lupa ya. Kita harus membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, berdoa, dan melakukannya juga kan Kak? Nah, pintar. Bagus. Sudah. Udah jam segini. Yuk kita pulang yuk. Ya Alfa udah. sama Ana pulang dulu ya. Aku Oke. cari mama. Dadah. Adik-adik di rumah juga sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Nah adik-adik, masih inget nggak tadi firman yang disampaikan sama Kak Agnes? Ya, tentang kalau kita semua itu spesial, kita semua berharga di mata Tuhan. Nah, maka dari itu sesi aktivitas hari ini kakak akan mengajak kalian membuat yang spesial juga. Nah, kakak akan ajak kalian membuat figura seperti ini. Nanti figuranya bisa kalian hias sesuka hati kalian, lalu kalian kasih foto kalian sendiri dan juga kasih tulisan di bawahnya. Apa? I am special. Nah, langsung aja ya adik-adik kita buat figuranya. Bahan-bahan yang kita butuhkan, pertama-tama kita butuh kertas untuk frame figuranya. Di sini kakak pakai kertas lipat sebagai hiasannya dan juga manik-manik. Kalian kalau di rumah punya pita atau apapun bisa dipakai untuk hiasan. Lalu peralatan yang kakak gunakan ada gunting, ada spidol untuk menulis, lalu lem dan juga penggaris. Nah, langsung aja kita buat figuranya. Pertama-tama kita ambil kertas. Nah, kertasnya ini kita gunting sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan. Kakak udah siapin di sini ukuran figuranya kakak 16 cm dikali 21 cm. Nah, kalian bisa sesuaikan dengan ukuran foto yang kalian punya di rumah. Nah, kakak bikin 2 potongan kertas. Yang di bagian depannya kakak lubangin di bagian tengahnya dengan ukuran sisi kanan kiri atas bawahnya 3,5 cm untuk space kakak menghias figuranya nanti. Nah, jangan lupa dilubangi karena kalau nggak dilubangin nanti fotonya nggak bisa nampak. Lalu
kita tinggal tempelkan seperti ini. Kita ambil lem. Yang kita kasih lem di bagian kanan, kiri, dan juga bawahnya ya. Yang atasnya untuk kita nanti masukin fotonya. Berikutnya kita tinggal hias bagian depan figurannya. Nah, di sini kakak udah siapkan hiasannya. Kakak bikin dari guntingan kertas lipatnya tadi. Ada bentuk bunga, ada daun, ini untuk mataharinya dan juga awannya. Nah, kita tinggal tempel ke figurannya. Pertama kakak ambil bunga. Lalu kakak juga mau tambahkan hiasan manik-maniknya di bagian samping kanan kirinya. Hiasan yang terakhir kita tinggal kasih tulisan di sini. Bisa pakai spidol atau pensil warna atau apapun yang bisa kalian buat untuk tulis. Kita tulis I am special. Kita mau tambahkan di sini juga mataharinya. Sudah jadi nih adik-adik figurannya. Kalian bisa tinggal masukin fotonya dari bagian atasnya sini yang kalian nggak kasih lem tadi. Dan yang paling penting, kita harus pasang kakinya biar figurannya bisa berdiri seperti yang di sini. Nah, caranya, ambil kertas, kita gunting untuk segitiga. Nah, lalu di bagian yang samping sebelah sininya kita lipat sedikit. Di bagian yang terlipat ini kita kasih lem. Tempelkan ke belakang figuranya. Nah, sudah jadi nih adik-adik figura kita. Tinggal dikasih foto, lalu bisa jadi hiasan di rumah atau di kamar. Nah, adik-adik,
kalian yang buat figura juga, kalian bisa foto lalu kalian post di Instagram atau di story Instagram, lalu kalian tag di Instagramnya @BethanyKidsMinistry. Nah, jadi sampai di sini dulu ya aktivitas hari ini. Sampai jumpa minggu depan di aktivitas-aktivitas berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kita sudah puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita mau siapkan diri untuk kita berdoa. Ambil sikap doa ya, kita berdoa. Doa dimulai. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Di mana di tahun yang baru 2021, kami mengucap syukur buat Tuhan sudah menyertai kami sepanjang tahun 2020. Dan di tahun 2021 ini Tuhan, kami juga memohon penyertaan Tuhan terus dalam kehidupan kami. Tuhan, firman-Mu mengajarkan kepada kami, mengingatkan kami betapa Tuhan sangat mengasihi kami. Kami sangat dicintai oleh Tuhan. Kami sangat spesial di mata Tuhan. Karena itu kami percaya Tuhan bahwa kehidupan kami seluruhnya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus berkati Papa Mama, berkati kakak adik, berkati juga Bapak Ibu guru kami, berkati juga kakak-kakak sekolah minggu, semuanya Tuhan berada di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami, dan kami menjadi orang-orang anak-anak yang luar biasa sepanjang tahun 2021 ini dengan tuntunan Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.